Lu pernah nggak ngerasa, tiap kali ngomongin bisnis gede, orang langsung bilang, ya itu mah enak di kota. Padahal ironisnya, banyak duit justru muter kencang di desa, tapi nggak kelihatan glamor. Sawah kelihatan biasa, kandang kelihatan sederhana, kebun kelihatan sepi. Tapi cash flow-nya bisa lebih stabil dari gaji kantoran yang tiap bulan deg-degan nunggu tanggal muda. Masalahnya bukan di tempatnya, tapi di cara kita ngeliat peluangnya. Gue mau buka satu sudut pandang yang jarang dibahas. Desa itu bukan tempat nunggu kiriman uang, tapi tempat produksi nilai. Kota itu pusat konsumsi, desa itu pusat sumber daya. Siapa yang pegang sumber daya, dia pegang posisi tawar. Dan kalau lu ngerti cara mainnya, omsetnya bukan receh, bahkan bisa ngalahin bisnis franchise yang kelihatannya keren di Instagram. Di video ini, gue nggak cuma mau ngasih daftar 6 peluang usaha di desa yang omsetnya nggak main-main. Gue bakal bedah logika duitnya, kenapa bisnis itu bisa jalan, gimana mekanismenya di lapangan, dan strategi biar lu nggak cuma coba-coba, tapi beneran bangun fondasi. Kita bakal ngomongin mindset, sistem distribusi, sampai hitung-hitungan realistis yang bisa lu eksekusi tanpa ribet. Kalau lu sekarang tinggal di desa, atau punya akses ke desa lewat keluarga, ini bisa jadi senjata lu. Jangan tunggu kota jadi penuh dan mahal dulu baru sadar. Kadang yang bikin orang gak kaya bukan karena gak ada peluang, tapi karena terlalu sibuk ngeliat rumput tetangga lebih hijau. Sekarang pertanyaannya, lu siap gak ngeliat desa dengan kacamata pebisnis, bukan sekedar tempat lahir dan pulang kampung? Peluang pertama yang sering diremehkan tapi duitnya konsisten adalah budidaya pangan cepat panen, seperti sayur organik dan tanaman hortikultura. Lu harus paham dulu logikanya. Makanan itu kebutuhan harian, bukan musiman. Orang bisa nunda beli motor, tapi nggak bisa nunda makan. Desa punya keunggulan biaya lahan lebih murah dan akses tanah lebih luas. Itu artinya struktur biaya produksi lu jauh lebih ringan dibanding pemain kota yang main hidroponik di rooftop. Cara mainnya bukan sekedar tanam lalu jual ke tengkulak. Itu pola lama yang bikin margin lu tipis. Strateginya adalah geser posisi dari petani produksi jadi supplier langsung ke pasar kota, lewat sistem pre-order atau kemitraan dengan warung makan dan catering sehat. Lu bisa mulai dari skala kecil, misal 1000 meter persegi lahan untuk kangkung, bayam, atau sawi, dengan siklus panen 25-30 hari. Perputaran cepat itu bikin arus kas lu muter lebih kencang. Anggap bisnis ini kayak galon air isi ulang. Margin per galon mungkin kecil, tapi karena dipakai tiap hari, volume bikin dia kuat. Sayur juga begitu. Kuncinya bukan di harga mahal, tapi di konsistensi supply dan kualitas. Begitu lu bisa jaga kualitas dan kirim tepat waktu, lu bukan lagi penjual sayur, tapi partner operasional dapur mereka. Peluang kedua yang sering dianggap kuno, tapi sebenarnya emas, adalah peternakan skala mikro, seperti ayam petelur atau kambing penggemukan. Banyak anak muda males karena kebayang ribet dan bau. Padahal di balik kandang itu ada sistem cash flow harian yang jarang dimiliki bisnis lain. Telur misalnya, diproduksi hampir setiap hari. Artinya, lu punya pemasukan yang ritmis. Secara logika bisnis, ternak itu mesin produksi biologis. Lu rawat dengan pakan dan manajemen, dia hasilkan produk rutin. Kalau lu pelihara 200 ekor ayam petelur dan rata-rata produktivitas 80%, berarti sekitar 160 butir telur per hari. Sekarang bayangin, dikalikan harga pasar harian, itu udah jadi arus kas yang bisa diprediksi. Stabilitas ini penting buat pemula yang belum kuat mental hadapi fluktuasi ekstrim. Peluang ketiga yang sering gak disadari potensinya adalah pengolahan hasil tani jadi produk bernilai tambah. Ini beda level. Kalau tanam singkong, jangan berhenti dijual kiloan. Olah jadi keripik kemasan, tepung mocaf, atau frozen food lokal. Di sini lu pindah dari main di harga bahan mentah ke harga brand. Margin di produk olahan bisa berkali-kali lipat dibanding bahan mentah. Ibaratnya begini, jual singkong mentah itu kayak jual pasir, murah dan gampang ditawar. Tapi begitu lu bentuk jadi batako, nilainya naik karena ada proses dan fungsi tambahan. Proses itulah yang dibayar mahal. Desa punya bahan baku, tenaga kerja sekitar,
dan biaya operasional relatif rendah. Tinggal lu tambahin sentuhan kemasan, izin edar sederhana, dan distribusi digital lewat marketplace. 3 peluang ini punya kesamaan pola. Mereka berbasis kebutuhan dasar dan punya siklus perputaran cepat. Buat pebisnis pemula, ini penting karena lu butuh cash flow lebih dulu sebelum mimpi ekspansi besar. Jangan langsung mikir pabrik gede atau investor. Bangun dulu mesin kecil yang rutin ngasih duit. Karena bisnis yang bertahan bukan yang paling keren, tapi yang paling konsisten menghasilkan. Sekarang gue mau tantang satu asumsi yang sering banget bikin orang ragu mulai di desa. Pasarnya kecil. Itu setengah bener. Pasar lokal memang terbatas. Tapi hari ini lu nggak hidup di era 1995. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan penetrasi internet Indonesia sudah di atas 75% populasi. Artinya ratusan juta orang terkoneksi. Desa bukan lagi terisolasi. Yang terisolasi itu mindset kalau lu cuma mau jual ke tetangga. Peluang keempat yang potensinya besar adalah bisnis distribusi hasil bumi langsung ke kota lewat sistem agregator. Lu kumpulin produk dari beberapa petani, standarisasi kualitas, lalu jual dalam volume besar ke restoran, hotel, atau reseller online. Secara matematika sederhana, misal lu kumpulin 1 ton cabai dari beberapa kebun dengan harga beli rata-rata Rp18.000 per kilogram. Lalu lu kontrakan ke pembeli kota di harga Rp22.000 per kilogram. Selisih Rp4.000 dikali 1.000 kilogram, itu Rp4 juta sekali kirim. Kalau dalam sebulan kirim 8 kali, potensi kotor Rp32 juta sebelum biaya operasional. Orang sering bilang margin tipis itu nggak menarik, tapi mereka lupa volume dan repetisi. Bisnis distribusi itu seperti jadi jembatan tol. Lu nggak produksi mobilnya, tapi setiap kendaraan yang lewat bayar. Kuncinya ada di jaringan dan kepercayaan. Tantangannya memang di manajemen kualitas dan logistik. Tapi begitu sistemnya rapi, lu punya posisi tawar yang kuat karena mengontrol arus barang. Peluang kelima adalah wisata berbasis pengalaman, bukan cuma spot foto. Banyak desa punya alam, sawah, sungai, atau budaya lokal. Yang salah kaprah, orang fokus bikin tempat bagus dulu tanpa hitung demand. Strateginya harus dibalik. Validasi pasar dulu lewat paket kecil seperti camping ground sederhana, kelas tanam padi, atau live-in experience untuk komunitas sekolah dan kantor. Sekarang coba hitung, kalau satu paket live-in 2 hari dihargai Rp350.000 per orang dan satu batch 40 orang, itu Rp14 juta satu event. Kalau sebulan ada 3 batch, omset kotor Rp42 juta dari satu program. Banyak yang gagal di wisata desa karena terlalu cepat bangun infrastruktur mahal tanpa arus pengunjung stabil. Mereka kejebak ilusi kalau tempatnya keren, pasti rame. Padahal dalam ekonomi, traffic itu hasil promosi dan positioning, bukan sekedar bangunan. Lebih baik mulai dari skala kecil tapi rutin. Lalu reinvest profit untuk upgrade fasilitas sedikit demi sedikit. Peluang keenam yang sering dianggap sepele adalah jasa berbasis kebutuhan lokal seperti penggilingan padi modern, cold storage kecil, atau jasa pengemasan. Ini bukan bisnis glamor, tapi dia menyelesaikan masalah nyata. Misal cold storage mini kapasitas 5 ton untuk menyimpan hasil panen sayur atau ikan. Dengan biaya sewa penyimpanan misal Rp500 per kilogram per hari dan rata-rata terisi 3 ton, itu Rp1,5 juta per hari potensi pendapatan kotor. Dalam 20 hari operasional aktif, itu Rp30 juta kotor per bulan sebelum biaya listrik dan operasional. Kenapa ini menarik? Karena lu nggak tergantung satu komoditas. Selama ada aktivitas pertanian atau perikanan, jasa lu dipakai. Ini beda dengan bisnis musiman yang hidup mati tergantung tren. Justru banyak pengusaha pemula terlalu fokus diri produsen, padahal kadang jadi penyedia fasilitas lebih stabil dan minim risiko fluktuasi harga pasar. Intinya, 6 peluang ini bukan sekadar ide, tapi sistem. Ada yang main di produksi cepat panen, ada yang main di protein hewani, ada yang naik kelas ke pengolahan, ada yang kuasai distribusi, ada yang jual pengalaman, dan ada yang jadi tulang punggung operasional. Begitu lu paham logika arus barang dan arus uangnya, desa bukan lagi tempat alternatif,
tapi ladang strategi yang bisa lu kontrol dengan kepala dingin dan hitungan matang. Sekarang kita turunin semua ini ke tanah, biar nggak cuma jadi wacana semangat doang. Langkah pertama yang harus lu lakukan bukan cari modal, tapi audit akses. Lu punya akses apa di desa? Lahan, jaringan petani, kandang kosong, relasi ke pengepul, atau cuma koneksi internet yang stabil? Bisnis itu bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa paling optimal pakai apa yang sudah di tangan. Langkah kedua, pilih satu model dulu, jangan nem-nemnya disikat. Fokus itu seperti mata pisau, makin tajam kalau diarahkan ke satu titik. Misal lu pilih sayur cepat panen, hitung biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, distribusi, lalu tentukan target pembeli sebelum tanam. Prinsipnya jelas, produksi mengikuti pasar, bukan berharap pasar datang setelah panen. Langkah ketiga, bangun sistem pencatatan sederhana tapi disiplin. Banyak usaha desa gagal bukan karena nggak laku, tapi karena nggak tahu angka pastinya. Lu wajib tahu berapa modal keluar, berapa hasil panen, berapa susut, dan berapa margin bersih. Tanpa angka, lu cuma kerja keras, bukan bangun bisnis. Langkah keempat, pisahkan uang usaha dan uang pribadi dari hari pertama. Jangan karena pegang cash harian langsung dipakai buat kebutuhan konsumtif. Anggap bisnis lu seperti mesin yang lagi dirakit. Kalau tiap minggu bautnya lu copot buat keperluan lain, mesin itu nggak akan pernah utuh. Disiplin finansial ini yang bikin lu naik level, bukan sekedar rame transaksi. Soal pertumbuhan mental, ini yang sering lu remehkan. Waktu mulai, mungkin tetangga nyinyir atau meragukan. Tapi ingat, mereka lihat hasilnya belakangan. Lu harus nyaman jadi orang yang beda dulu sebelum jadi orang yang berhasil. Konsistensi lebih penting daripada gengsi, karena pasar cuma peduli kualitas dan supply, bukan omongan sekitar. Hambatan pasti ada, entah harga turun, cuaca nggak bersahabat, atau distribusi macet. Cara hadapinnya bukan panik, tapi siapkan dana cadangan minimal untuk operasional 2-3 bulan. Jangan habiskan semua profit buat ekspansi cepat. Bisnis desa itu maraton, bukan sprint. Dan yang bertahan adalah yang punya napas panjang. Kalau lu jalankan ini dengan disiplin, efeknya bukan cuma ke rekening, tapi ke rasa kontrol dalam hidup lu. Lu nggak lagi bergantung penuh pada satu sumber penghasilan. Ada stabilitas, ada kepercayaan diri, dan ada kebanggaan karena lu bangun sesuatu dari potensi sekitar. Itu fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekedar ikut tren yang belum tentu sesuai kondisi lu. Jadi, sekarang lu sudah lihat gambaran besarnya. Desa bukan tempat yang kekurangan peluang, tapi tempat yang sering kekurangan strategi. 6 model usaha tadi pada dasarnya bermain di 3 hal inti: kebutuhan dasar, perputaran cepat, dan kontrol distribusi. Begitu lu pegang salah satu dari 3 itu, lu sebenarnya sudah pegang mesin penghasil arus kas yang stabil. Ingat, yang bikin usaha tumbuh bukan lokasi, tapi cara lu membaca nilai. Sayur cepat panen melatih lu mengelola cash flow. Ternak melatih konsistensi produksi. Pengolahan melatih lu naik kelas margin. Distribusi melatih jaringan. Wisata melatih positioning. Dan jasa pendukung melatih lu membaca masalah pasar. Itu semua adalah senjata. Bukan cuma buat cari uang, tapi buat membangun pondasi finansial jangka panjang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, ada nggak peluang di desa? Tapi, lu mau serius nggak eksekusi satu peluang sampai jadi? Kekayaan jarang datang dari ide yang banyak, tapi dari satu ide yang dijalankan disiplin dalam waktu lama. Perubahan ekonomi itu bukan ditentukan tempat lahir lu, tapi keputusan yang lu ambil hari ini. Coba tulis di kolom komentar, dari 6 tadi, mana yang paling realistis buat kondisi lu sekarang? Jangan cuma nonton dan merasa termotivasi. Pilih satu, hitung sederhana, dan mulai kecil minggu ini. Kita bangun komunitas yang bukan cuma ngomongin mimpi, tapi benar-benar bergerak.